Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada video berikutnya tentang pengujian sifat-sifat indeks. Ini adalah beberapa sifat indeks sesuai dengan sesuai dengan yang kita pelajari di video sebelumnya. Yang kita uji hanya sifat ini, uji kadar air dan uji berat isi atau gamma B. Nah, kadar air kadar air W ya. Nah, nanti sebelum kita masuk ke pengujian sifat indeks, kita membicarakan dulu tentang jenis-jenis sampel tanah. Nah, nanti kalian akan mempelajari sampel tanah di mata kuliah tentang uji tanah nanti. Untuk D3 nanti di uji tanah nanti ada cara perlakuan sampel tanah. Nah, kalau di S1 nanti ada yang namanya mata kuliah investigasi geoteknik. Ini kita akan sepintas saja sepintas lalu untuk pengenalan tentang pengujian tanah. Nah, karena kenapa? Karena nanti sampel tanah tersebut sampel tanah tersebut nanti akan kita gunakan untuk pengujian ini. Akan kita gunakan untuk pembahasan selanjutnya. Perlakuan sampel tanah tersebut akan kita gunakan untuk pembahasan selanjutnya. Sampel tanah berdasarkan sifat sampelnya, sampel tanah dibedakan menjadi dua. Sampel tanah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, undisturbed sample. Undisturbed sample. Atau biasanya disebut UDS. Undisturbed berarti dia sampel tidak terganggu. Ini berarti sampel tidak terganggu atau tidak terganggu. Terus yang kedua, kebalikannya, disturbed sample. Atau biasanya disebut DS. Ini sampel terganggu. Nah, maksudnya terganggu tidak terganggu itu seperti apa? Maksudnya tidak terganggu itu seolah-olah sampelnya atau kita usahakan sampelnya itu seperti kondisi alami. Misalnya kita ngambilnya sampelnya di gunung. Nah, kita ngambil sampel terus kita bawa ke lab. Nah, di lab itu kita dalam proses bawa tadi sampai lab itu kita treatment agar semirip mungkin dengan kondisi di gunung. Misalnya kondisi alaminya, kondisi di alam. Nah, kalau terganggu atau disturb sampel itu kita tidak mikir sampelnya mirip atau enggak. Tapi meskipun gitu, tapi nanti ada beberapa syarat. Meskipun tadi disturb sampel boleh terganggu, tapi nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi ini kita membicarakan tentang treatmentnya. Nah, nanti kalau cara pengujiannya kita bicarakan tadi cara pengambilan sampel, penanganan sampelnya kita bicarakan untuk S1 di investigasi geoteknik, untuk D3 di uji tanah, pengujian tanah. Nah, terus ini di sini kita hanya membicarakan perbedaannya dan syarat-syaratnya, pengertiannya. Tadi untuk kita bicara dulu undisturbed sample atau seminim mungkin perbedaan dengan lapangan. Syarat undisturbed sample itu apa? Syarat UDS, undisturbed sample. Nah, syaratnya apa? Pertama, partikelnya. Partikel atau mineralnya atau susunan kimianya tidak boleh berubah. Ini tidak boleh berubah. Harus sama. Sama dengan kondisi alam maksudnya. Terus yang kedua, selain partikelnya apa? Kadar airnya, 1/B. Ini juga harus sama atau tidak berubah. Terus yang ketiga adalah susunan atau strukturnya. Strukturnya yang ketiga ini juga harus sama. Nah, tadi partikel itu lebih cenderung ke mineralnya, ke kimianya. Kalau kadar air ini kita semua sudah tahu. Nah, kalau struktur itu lebih cenderung ke interaksi partikelnya. Tapi bukan dalam interaksi kimia ya, ini interaksi makro, interaksi makro. Nah, biasanya struktur itu diwakili oleh angka pori atau porositas. Jadi kalau kita ngambil sampel, E-nya berubah, di kondisi lapangan dengan kondisi di lab berubah, berarti sudah terganggu. Nah, tetapi belum tentu kalau E-nya sama. Misalnya kita punya dua sampel A dan sampel B. Ini E-nya sama. Ini belum tentu strukturnya sama. Kenapa? Karena bisa jadi kita ngambil sampel A dengan undisturbed. Bisa jadi kita ngambil sampel A tanpa terganggu, UDS. Terus kita ngambil sampel B dengan UDS. Dengan DS, disturbed sample. Sampel B kita ambil dengan DS, disturbed sample. Nah, ini yang UDS kita uji, kita dapat angka porinya. Nah, terus yang disturbed sample ini kita susun ulang, kita bentuk ulang sehingga angka porinya sama. Nah, jadi belum tentu kalau E-nya sama itu dia UDS belum tentu. Tetapi kalau UDS E-nya harus sama. N-nya harus sama. Nah, kadar air juga sama.
Kalau kadar air berubah itu mesti sudah dibilang dia di subsample. Kalau sama belum tentu. Bisa jadi tadi B-nya apa? Kita ngambil di subsample terus UDS-nya kita uji kadar air terus ini kita tambahkan kadar air yang sama. Nah, ini syarat, tapi belum tentu E-nya sama, B-nya sama itu undisturbed. Terus partikelnya sama atau susunan kimianya sama. Susunan kimianya harus sama. Jadi partikel tidak boleh berubah, kadar air tidak boleh berubah, struktur tidak boleh berubah, struktur partikelnya tidak boleh berubah. Nah, itu syarat undisturbed sample. Nah, kalau syarat DS apa? Partikel boleh berubah nggak? Partikel boleh berubah nggak? Partikel tidak boleh, harus sama. Nah, terus sekarang kadar airnya boleh berubah apa nggak? Ini boleh berubah. Boleh berubah. Bisa hapus dulu. Kadar airnya boleh berubah. Terus yang ketiga strukturnya. Strukturnya boleh berubah apa enggak? Strukturnya boleh untuk disturb sample. Nah, jadi untuk disturb sample yang nggak boleh berubah adalah partikelnya. Maksudnya gini, misalnya kita ngambil sampel DS. Kita ngambil sampel terus kita nyimpennya bareng semen misalnya. Kita nyimpennya bareng semen, tidak sengaja ada semen tercecer bercampur dengan partikel kita. Nah, itu tentu saja akan membuat apa tadi mineral atau partikelnya berubah. Apalagi kalau kena air. Kena air nanti mineralnya bereaksi sehingga akan berubah. Nah, atau bisa jadi misalnya kita ngambil sampel. Terus sampel A dan sampel B beda lokasi itu tercampur. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena partikelnya sudah tercampur. Susunan kimiawinya sudah tercampur, itu nggak boleh. Jadi untuk DS harus partikel atau mineral atau susunan mineralnya harus sama. Mineralnya harus sama, nggak boleh berubah. Untuk kadar air, struktur, dan lain-lain boleh berubah. Nah, ini pengenalan tentang pengambilan sampel. Ini untuk sebagai bahan kita tadi nanti membicarakan pengujian selanjutnya. Nah, tadi di video sebelumnya kita nguji ada 3. Kadar air, gamma B, dan GS. Nah, pertanyaannya, kadar air, gamma B, dan GS butuh UDS apa DS? Nah, kadar air biasanya UDS. Gamma B biasanya UDS. Kalau GS itu boleh DS. Kalau boleh DS berarti kita boleh pakai UDS. Paham ya? Karena sampel UDS mesti mewakili sampel DS. Ini ya. Nah, kadar air umumnya UDS. Saya bilang umumnya, kenapa? Karena nanti boleh kadar air yang tidak UDS. Misalnya seperti apa? Misalnya kita meneliti pengaruh kadar air terhadap kuat tekan. Nah, tentu saja kadar airnya itu kita tambah-tambah, kita variasi berbeda dengan kondisi di alam. Gamma B juga sama. Misalnya pengaruh gamma B terhadap kuat tekan. Nah, ini untuk penelitian tersebut gamma B berarti boleh disturb sample. Nah, tapi umumnya untuk proyek-proyek umumnya ini harus UDS. Nah, nanti ada yang nyebut kalau kadar air untuk UDS itu ada yang nulis WN atau natural water content, kadar air alami. Nah, gamma B ada yang nulis kalau alami nanti gamma N, sama saja. Nah, ini sama saja, natural density ini sama saja. Nah, kalau natural density otomatis berarti sampelnya harus UDS. Kadar air N otomatis sampelnya harus UDS. Nah, kalau W biasa, tidak ada embel-embel N, umumnya, saya bilang umumnya UDS. Kenapa? Karena di proyek-proyek biasanya makanya UDS. Nah, terus gamma B tadi juga sama. Kalau gamma B tanpa embel-embel N, umumnya juga UDS. Karena kondisi tertentu dia bisa DS, misalnya untuk penelitian. Nah, biasanya pengujian indeks properties ini hampir di semua proyek dilakukan. Nah, hampir di semua proyek yang agak besar dilakukan. Kalau di rumah satu lantai mungkin enggak ya. Karena kalau misalnya rumah beberapa lantai nanti biasanya dilakukan. Indeks properties itu biasanya dilakukan untuk proyek yang agak besar. Nah, kita lanjut ini. Nah, ini tabel tentang jenis pengujian dan standarnya. SN ini Indonesia, ini meskipun mengadopsi ASTM. ASTM ini dari Amerika, British Standard dari Inggris, ini dari Australia. Nah, kadar air, misalnya kalian pengen uji kadar air, standarnya pakai apa? Pakai ini. Kalau mau pakai SNI. Kalau pakai STM, pakai ini. Nanti ini standarnya. Itu ya. Nah, sekarang pengujian kadar air. Nah, tadi kadar air adalah Ini berat air dibagi berat solid atau berat kering dikali 100%. Nah, ini tadi hampir semua pengujian mekanika tanah memerlukan data kadar air. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan, hampir semua pengujian mekanika tanah memerlukan kadar air khususnya atau indeks properties pada umumnya. Nah, sekarang cara ngujinya gimana? Ini kita bicarakan tentang pengujian kadar air. Sekarang kita mau membahas kadar air, uji kadar air.
Cara uji kadar air gimana? Pertama, kita ambil sampel, misalnya ini dari tabung sampel ya. Ini dari tabung sampel. Dari tabung sampel. Ini tabung sampel. Kita ambil di 3 tempat, biasanya atas, bawah, dan tengah. Kita ambil secuil, misalnya nanti kita ambil cuil. Terus kita masukkan di dalam cawan. Kita letakkan di dalam cawan atau lepek. Cawannya kita timbang masanya, massa cawan. Setelah plus tanah berarti dia apa? Setelah plus tanah jadi ini massa cawan plus tanah. Berarti massa 1 sama dengan massa cawan plus massa tanah atau massa bulk atau massa total. Ini kita sebut massa bulk karena apa? Massa solid plus massa air atau massa total. Nah, terus di sini kita oven. Kita oven hingga kering 24 jam. Terus kita timbang lagi. Kita timbang massa 2. Ini kita timbang massa 2. Berarti massa 2 apa? Massa cawan plus massa solid atau massa dry. Nah, tadi kadar air didefinisikan sebagai apa? Massa air per massa solid. Massa airnya dapatnya dari mana? Massa 1 min massa 2. Terus massa solidnya dapatnya dari mana? Massa 2 min massa cawan dikali 100%. Nah, ini kita tadi nguji 3 sampel, berarti nanti kita apa? W rata-rata. W rata-rata sama dengan W1 plus W2 plus W3 dibagi 3. Sampai sini pengujian kadar air. Kita akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.